Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa seperti hidup ini hanyalah sebuah rutinitas tanpa arah? Bangun pagi, bekerja, tidur, lalu mengulangnya lagi esok hari. Di dalam kesibukan itu, ada jiwa yang diam-diam bertanya, sebenarnya untuk apa aku hidup? Mencari tujuan hidup bukanlah perkara mudah. Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mengejar hal yang ternyata bukan panggilan sejatinya. Mereka bekerja, berprestasi, bahkan tampak bahagia, tapi hatinya kosong. Ada sesuatu yang hilang, tapi tak tahu apa. Namun ada pula yang menemukan tujuan hidupnya. Mereka mungkin tak memiliki segalanya, tapi jiwa mereka tenang. Mereka menjalani hari-hari bukan karena terpaksa, tapi karena sadar, inilah jalan hidupku. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda utama bahwa Anda sudah menemukan tujuan hidup. Tanda-tanda ini tidak selalu tampak di permukaan, tetapi bisa sangat terasa di dalam hati. Dan jika Anda sudah merasakannya, itu artinya Anda sedang berjalan di jalan yang benar. Kita juga akan bahas bagaimana menjaga semangat dan fokus agar tidak mudah goyah oleh dunia yang terus berubah. Sebab menemukan tujuan hidup hanyalah awal, menjaganya hingga akhir. Itulah perjuangan sejati. Mari kita renungkan bersama. Duduklah dengan tenang, tarik napas, dan buka hati Anda. Mungkin di antara 5 tanda ini, Anda akan menemukan cerminan dari perjalanan hidup Anda sendiri. Anda merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada satu rasa yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dipalsukan oleh pencapaian, dan tak bisa dipinjam dari siapapun. Itulah ketenangan batin. Ketika seseorang menemukan tujuan hidupnya, biasanya akan hadir rasa damai yang muncul, bukan karena situasi sedang baik-baik saja, melainkan karena hati merasa berada di tempat yang seharusnya. Dunia bisa tetap kacau, masalah bisa tetap datang, tapi di dalam diri ada keteguhan yang tak mudah terguncang. Itulah tanda pertama bahwa Anda sedang berjalan sesuai dengan panggilan hidup Anda. Ketenangan ini bukan berarti Anda bebas dari rasa cemas atau takut. Namun, perbedaan besarnya terletak pada bagaimana Anda memaknai semua perasaan itu. Kecemasan bukan lagi musuh, tapi bagian dari proses yang Anda pelajari dan hadapi. Anda tidak lagi lari dari rasa takut, tetapi menatapnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Di tengah badai, Anda mampu berkata, "Aku tahu kenapa aku harus melalui ini." Itulah kekuatan yang hanya muncul saat seseorang mengerti kenapa ia hidup. Banyak orang menjalani hidup tanpa arah yang jelas, sehingga mudah goyah saat cobaan datang. Tapi ketika Anda punya tujuan yang kuat, hidup tidak lagi mengambang. Anda tidak lagi sekadar bereaksi terhadap dunia, tetapi Anda memilih jalur sendiri dengan penuh kesadaran. Ketenangan ini adalah hasil dari keputusan sadar untuk hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam yang Anda yakini. Bukan karena hidup Anda sempurna, tapi karena Anda tahu untuk apa Anda hidup. Orang yang menemukan tujuannya tidak perlu validasi dari banyak orang. Apresiasi dari luar memang menyenangkan, tetapi bukan itu yang menjadi sumber utama semangatnya. Ia bisa tetap bergerak, bahkan saat tak ada yang melihat. Ia bisa tersenyum, bahkan ketika perjuangannya sunyi. Sebab bagi dirinya, hidup ini bukan lagi soal pamer pencapaian, tapi tentang menjalani sesuatu yang bermakna. Dan makna itu memberi rasa tenang yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kadang, orang yang telah menemukan ketenangan justru terlihat paling biasa di mata dunia.
Mereka tidak selalu terkenal, tidak selalu viral, dan tidak selalu berada di atas panggung. Tapi hidup mereka menjadi berkah. Kehadiran mereka menyejukkan, ucapannya menguatkan, dan langkah-langkahnya ringan karena tidak lagi dibebani ambisi yang salah arah. Tujuan hidup yang benar membuat seseorang tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus mengikhlaskan. Salah satu cara sederhana untuk mengetahui apakah Anda sedang berada dalam jalur yang benar adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah aku merasa tenang dalam menjalani ini walau sedang sulit? Jika jawabannya ya, meski masih ada tantangan, maka kemungkinan besar Anda telah menemukan tujuan hidup Anda. Sebab hati yang tenang di tengah kesulitan adalah isyarat bahwa Anda sedang berada di tempat yang benar. Namun, ketenangan itu tidak datang begitu saja. Kadang dibutuhkan perjuangan panjang, air mata, dan kegagalan berulang. Tapi saat Anda akhirnya menemukannya, semuanya seolah masuk ke dalam pola yang indah. Anda mulai bisa memahami alasan di balik setiap luka, dan rasa damai itu perlahan memenuhi ruang-ruang hati yang dulu kosong. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena Anda sudah berdamai. Dan yang paling istimewa dari ketenangan ini adalah, ia membuat Anda bisa menjalani hidup tanpa dendam pada masa lalu, tanpa cemas berlebihan akan masa depan, dan tanpa iri terhadap jalan hidup orang lain. Sebab Anda tahu, ini adalah jalan Anda, dan Anda menerimanya dengan sepenuh hati. Anda melakukan sesuatu dengan penuh gairah dan tidak merasa terpaksa. Salah satu tanda paling kuat bahwa Anda sudah menemukan tujuan hidup adalah ketika Anda melakukan sesuatu dengan penuh gairah, bukan karena tekanan, bukan karena ingin terlihat hebat, tetapi karena ada hasrat yang tulus dari dalam diri. Anda tidak lagi perlu dipaksa untuk bergerak, karena energi itu datang dari hati yang bersemangat. Saat Anda menjalani sesuatu yang sejalan dengan tujuan hidup, rasa lelah tetap ada, tapi tidak pernah terasa sia-sia. Pekerjaan yang dulu terasa berat, kini menjadi tantangan yang Anda hadapi dengan antusias. Bangun pagi bukan lagi beban, tapi menjadi momen penuh semangat, karena Anda tahu, hari ini aku akan menjalani sesuatu yang sesuai panggilan hidupku. Waktu terasa berjalan lebih cepat karena Anda menikmatinya. Bahkan saat harus bekerja lebih dari orang lain, Anda tetap merasa penuh karena yang Anda lakukan bukan sekadar aktivitas, tapi ibadah, kontribusi, dan bagian dari makna hidup. Banyak orang bekerja keras, tetapi tidak semua bekerja dengan semangat. Perbedaannya terletak pada satu hal, sense of purpose. Ketika Anda tahu bahwa yang Anda lakukan adalah bagian dari alasan Anda diciptakan, maka semangat itu akan terus menyala. Gairah tidak selalu terlihat heboh atau berapi-api, kadang justru tenang tapi konsisten. Anda terus bergerak, tidak banyak bicara, tapi hasilnya nyata. Itu karena gairah Anda tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Tujuan hidup juga membuat Anda bisa bertahan di tengah kejenuhan. Gairah sejati bukan berarti Anda selalu merasa senang, tetapi Anda punya alasan kuat untuk tetap melangkah, bahkan ketika tidak menyenangkan. Anda tahu bahwa rasa bosan adalah bagian dari proses, bukan tanda untuk menyerah. Maka Anda belajar mencari cara agar tetap kreatif, tetap segar, dan tetap jujur pada semangat awal Anda. Sebab gairah sejati tahu cara bertahan dalam kesunyian. Ada satu keindahan saat seseorang bekerja dengan gairah. Mereka bisa menginspirasi tanpa bicara. Semangat mereka menular. Cara mereka menyelesaikan tugas, sikap mereka dalam bekerja, dan ketulusan dalam setiap langkah, semua itu membangkitkan semangat orang di sekitarnya.
Itulah kenapa orang yang sudah menemukan tujuan hidup seringkali menjadi pemantik perubahan, walau mereka tidak pernah berniat untuk mencari pengaruh. Bekerja dengan semangat juga membuat Anda tidak lagi merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Anda tidak sibuk membandingkan diri karena terlalu fokus menikmati proses yang Anda jalani. Anda sadar bahwa setiap orang punya jalan sendiri, dan jalan Anda ini adalah kehormatan. Jadi Anda tidak ingin berpaling ke jalan lain hanya karena tampak lebih mulus. Anda memilih tetap di jalan ini meskipun berat, karena inilah yang membuat hidup Anda bermakna. Kadang gairah ini juga ditandai dengan ketulusan yang luar biasa. Anda rela memberi lebih, berbagi lebih, membantu lebih. Bukan untuk dipuji, tapi karena Anda ingin hidup ini menjadi berkah. Bukan hanya bagi Anda, tapi juga untuk orang lain. Anda merasa puas bukan saat mendapat banyak, tapi saat memberi banyak. Dan itulah tanda bahwa gairah Anda sudah bertemu dengan tujuan hidup yang sejati. Dan jika saat ini Anda sedang menjalani sesuatu yang membuat Anda lupa waktu, membuat Anda semangat walau tak dibayar, dan membuat Anda tetap ingin belajar walau gagal berkali-kali, maka jangan abaikan itu. Bisa jadi itulah panggilan hidup Anda. Gairah yang seperti itu adalah anugerah, dan siapapun yang bisa menemukannya sesungguhnya sudah memegang kunci dari kehidupan yang berarti. Anda tidak lagi terobsesi dengan penilaian orang lain. Ketika seseorang belum menemukan tujuan hidupnya, ia cenderung mengukur nilainya dari apa kata orang. Validasi menjadi candu. Pujian menjadi bahan bakar utama. Hidup pun terasa rapuh karena bergantung pada pandangan orang luar yang bisa berubah kapan saja. Tapi ketika Anda telah menemukan tujuan hidup yang sejati, Anda mulai merasa cukup dengan apa yang Anda jalani. Anda tidak lagi terlalu peduli dengan penilaian orang lain, karena Anda tahu, yang aku lakukan ini sudah cukup benar di hadapan Allah, dan itu yang terpenting. Anda tidak lagi terburu-buru menunjukkan hasil. Anda tidak merasa perlu menjelaskan semuanya. Sebab Anda mengerti, tidak semua orang akan paham jalan yang Anda tempuh. Dan itu tidak masalah. Tujuan hidup yang kuat membuat Anda bisa berdiri teguh, meski tidak ada tepuk tangan. Anda tahu bahwa perjalanan ini bukan soal pencitraan, tapi tentang kesetiaan pada nilai-nilai hidup yang Anda yakini. Orang yang terobsesi dengan penilaian orang lain akan mudah lelah. Ia cepat berubah arah hanya demi menyenangkan semua orang. Tapi orang yang hidup dengan tujuan akan tegas pada prinsip dan fleksibel pada strategi. Ia tidak anti kritik, tapi juga tidak dibutakan oleh pujian. Ia mau mendengar, mau belajar, tapi tidak kehilangan jati diri. Karena ia paham, hidup yang paling tenang adalah hidup yang jujur terhadap panggilan batin sendiri. Dengan tidak bergantung pada penilaian orang, Anda menjadi lebih bebas. Bukan bebas untuk sembarangan, tapi bebas untuk tulus. Anda bisa berkata "iya" saat memang bersedia, dan berkata "tidak" tanpa merasa bersalah. Anda tidak lagi menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain yang tak ada habisnya. Anda hidup untuk menyempurnakan tanggung jawab, bukan untuk memuaskan semua mata yang memandang. Dan yang paling menarik, ketika Anda tidak sibuk mengejar pengakuan, justru banyak orang yang mulai mempercayai Anda. Mereka merasa nyaman karena Anda tulus. Mereka menghargai Anda karena ketegasan dan keaslian Anda. Dunia seringkali mencintai keaslian, tapi sayangnya banyak orang justru sibuk menciptakan topeng. Padahal keaslian yang datang dari tujuan hidup yang kuat adalah daya tarik yang paling dalam. Saat tujuan hidup Anda jelas, Anda juga tidak mudah tergoda membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Anda tidak sibuk mengukur pencapaian Anda
berdasarkan standar orang lain, sebab Anda sadar setiap orang punya musimnya masing-masing. Anda sedang menanam sementara mereka sedang memanen, dan itu tidak membuat Anda iri. Anda bersyukur karena Anda tahu apa yang sedang Anda kerjakan punya nilai abadi. Terkadang kita memang butuh evaluasi dan masukan dari orang lain, tapi Anda bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana komentar yang hanya ingin menjatuhkan. Dan Anda tidak lagi mudah goyah oleh omongan negatif. Anda menyaring semua suara yang masuk dan tetap fokus berjalan di jalur Anda, sebab Anda tahu tak semua suara layak didengar dan tak semua komentar pantas dijadikan kompas. Jadi jika hari ini Anda merasa tidak lagi panik saat orang tidak menyukai Anda, tidak lagi berusaha keras untuk diterima semua orang, dan tetap bisa melangkah meski dalam sunyi, itu adalah tanda kematangan. Bisa jadi itu juga tanda bahwa Anda telah menemukan tujuan hidup yang sejati, dan itu adalah kebebasan yang tidak semua orang rasakan. Anda merasa ikhlas dan tidak lagi mengejar pengakuan dunia. Ikhlas bukan berarti menyerah, ikhlas bukan berarti pasrah tanpa arah. Justru, ikhlas adalah buah dari hati yang sudah mantap dalam memilih jalannya. Ketika seseorang telah menemukan tujuan hidupnya, maka ia tak lagi menjadikan dunia sebagai pusat segala pencapaian. Ia bekerja, berusaha, berjuang, tapi bukan untuk dipuji. Ia memberi, melayani, berkontribusi, tapi bukan untuk dielu-elukan. Karena yang ia cari bukanlah sorotan dunia, melainkan ridha Allah dan makna hidup yang lebih tinggi. Saat Anda telah sampai pada titik di mana Anda bisa berkata, "Cukuplah Allah yang tahu," maka itulah salah satu tanda bahwa Anda sudah menjalani hidup dengan tujuan yang sejati. Anda tidak merasa dirugikan ketika orang tidak mengapresiasi. Anda tidak merasa hampa ketika kebaikan Anda tidak dibalas, sebab Anda yakin semua kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Inilah kekuatan orang-orang yang hidup dengan hati yang lurus. Ikhlas juga membuat Anda tidak lagi terjebak dalam kompetisi yang tidak sehat. Anda tidak lagi menjadikan orang lain sebagai musuh, karena fokus Anda bukan untuk mengalahkan siapapun, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Anda tidak iri saat orang lain berhasil, karena Anda tahu jalan mereka dan jalan Anda berbeda. Anda tidak ingin meniru hidup orang lain, karena Anda sudah menemukan kenapa hidup Anda layak dijalani. Kehidupan orang yang ikhlas cenderung sederhana tapi mendalam. Mereka tidak banyak bicara tentang apa yang mereka lakukan, tapi dampaknya terasa. Mereka tidak sibuk membela diri ketika disalahpahami, karena mereka tahu siapa yang jadi saksi sebenarnya. Mereka tidak tersinggung oleh penolakan dunia, karena hati mereka sudah dipenuhi oleh pengakuan dari Yang Maha Melihat. Dan justru karena itu, hidup mereka menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih mengalir. Ikhlas juga membuat Anda lebih tahan terhadap kegagalan, sebab Anda menyadari keberhasilan bukanlah segalanya dan kegagalan bukanlah akhir segalanya. Yang terpenting adalah, apakah saya sudah berusaha dengan jujur? Apakah saya sudah meniatkan semua ini karena Allah? Bila jawabannya ya, maka Anda bisa tetap tersenyum, bahkan ketika hasilnya belum sesuai harapan. Tujuan hidup yang kuat menanamkan ketegaran dan keikhlasan adalah pondasi utamanya. Saat Anda hidup untuk dunia, Anda akan lelah. Dunia tidak pernah cukup. Apapun yang Anda dapat akan terasa kurang. Tapi ketika Anda hidup karena ingin memberi manfaat, karena ingin
menjadi jalan kebaikan, maka satu langkah kecil pun terasa penuh makna. Anda tidak butuh penonton untuk melangkah. Anda hanya butuh keyakinan bahwa langkah ini bernilai di hadapan Allah. Dan itu cukup untuk membuat Anda terus bergerak. Keikhlasan juga membuat Anda tidak takut kehilangan. Ketika Anda sudah memberi dari hati, Anda tidak menghitung-hitung balasan. Ketika Anda sudah mencintai karena Allah, Anda tidak merasa hancur ketika cinta itu tidak kembali. Dan ketika Anda sudah berbuat baik tanpa pamrih, Anda tidak terganggu jika tidak diingat. Inilah kedalaman hidup yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hidup dengan tujuan dan tidak lagi bergantung pada pengakuan. Jadi jika saat ini Anda merasa tenang meski tidak disanjung, tetap semangat meski tidak dilihat, dan tetap memberi walau tak selalu dihargai, maka bersyukurlah. Itu tanda bahwa Anda telah menemukan arah hidup yang benar. Sebab keikhlasan tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat jika hanya dijalani untuk mengejar sorotan dunia. Anda semakin dekat dengan Allah dan tidak lagi kehilangan arah. Tujuan hidup yang sejati pada akhirnya selalu membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Bukan hanya dalam ritual, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Ketika seseorang telah menemukan untuk apa ia hidup, maka setiap langkahnya menjadi ibadah. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai sekadar urusan dunia, melainkan sebagai amanah untuk dijalani dengan niat lillah. Dan kedekatan itu membuatnya tidak mudah kehilangan arah, bahkan ketika hidup tampak penuh teka-teki. Semakin Anda dekat dengan Allah, semakin hati Anda mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Anda mulai melihat hikmah di balik kegagalan, rahmat di balik ujian, dan pelajaran dalam setiap kehilangan. Anda tidak lagi marah kepada takdir, karena Anda tahu semuanya sudah tertulis dan Allah tidak pernah menulis takdir tanpa maksud. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan yang tidak tergantikan. Anda tidak lagi merasa sendiri dalam perjuangan, karena Anda yakin ada Allah yang selalu membersamai. Orang yang hidup dengan tujuan yang benar tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga proses. Ia sadar bahwa keberhasilan sejati bukan sekadar pencapaian duniawi, melainkan sejauh mana ia mampu menjaga hubungan dengan Allah sepanjang perjalanan. Ia tidak membiarkan kesibukan dunia menjauhkannya dari waktu-waktu salat. Ia tidak membiarkan kesuksesan membuatnya sombong. Ia terus berusaha menjaga hati agar tidak lupa diri. Sebab ia tahu ketika Allah tidak lagi menjadi pusat hidupnya, maka hidup itu sendiri kehilangan makna. Tanda seseorang dekat dengan Allah juga bisa dilihat dari cara ia menghadapi musibah. Bukan berarti ia tidak menangis, tidak sedih, atau tidak kecewa, tapi ia bisa menerima semua itu sebagai bagian dari proses mendewasakan hati. Ia tahu bahwa setiap luka punya tujuan, dan ketika ia tidak paham maksudnya, ia tetap percaya bahwa Allah tahu lebih baik. Keyakinan ini membuatnya tidak pernah benar-benar kehilangan arah meskipun jalan di depannya gelap. Orang yang sudah menemukan tujuan hidup tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia adalah ladang, bukan istana. Ia tidak tertipu oleh gemerlap sesaat. Ia memandang jauh ke depan, menuju akhirat. Maka setiap langkahnya selalu ia nilai. Apakah ini mendekatkan aku pada Allah atau justru menjauhkan? Dan jika ada langkah yang salah, ia tidak ragu untuk berhenti, mengevaluasi, dan kembali. Itulah tanda bahwa ia sedang hidup dengan kesadaran yang utuh.
Dekat dengan Allah juga menjadikan hati lebih lembut dan penuh kasih. Anda lebih mudah memaafkan, lebih sabar menghadapi orang lain, dan lebih rendah hati dalam melihat diri sendiri. Sebab Anda tahu, Anda tidak lebih baik dari siapapun. Anda hanya sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ketika hidup Anda berpusat pada Allah, maka cinta Anda kepada dunia pun menjadi seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Banyak orang tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena terlalu sibuk mengikuti cahaya palsu. Tapi ketika Anda sudah menempatkan Allah sebagai tujuan utama, maka cahaya yang Anda ikuti tidak akan pernah redup. Ia akan terus membimbing Anda, bahkan ketika semua jalan terlihat buntu. Sebab Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya tersesat selama hati itu masih ingin pulang kepadanya. Jadi jika hari ini Anda merasa semakin terhubung dengan Allah, semakin sadar akan kehadirannya dalam setiap aspek hidup, dan semakin ringan dalam menjalani hidup karena percaya pada takdirnya, maka itu adalah tanda paling agung bahwa Anda telah menemukan tujuan hidup Anda. Sebab sejatinya, tujuan akhir dari semua pencarian ini adalah kembali kepadanya dalam keadaan hati yang tenang dan jiwa yang puas. Menemukan tujuan hidup adalah anugerah yang tidak semua orang sadari, bahkan setelah bertahun-tahun menjalani hidup. Sebab tujuan bukan sekadar cita-cita, bukan sekadar profesi, dan bukan pula sekadar rutinitas. Tujuan hidup adalah titik balik di mana kita menyadari, aku tidak hidup hanya untuk diriku sendiri. Ia adalah panggilan hati yang membuat kita bangun dengan semangat, berjalan dengan yakin, dan tidur dengan damai, meskipun dunia tidak selalu memuji atau memahami. Kelima tanda yang telah kita bahas, ketenangan batin, gairah tanpa paksaan, bebas dari obsesi penilaian orang, keikhlasan yang mendalam, dan kedekatan dengan Allah, semuanya bermuara pada satu hal. Anda sedang hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini punya makna. Kesadaran bahwa Anda diciptakan bukan tanpa tujuan. Dan kesadaran bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang dijalani dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, dan keyakinan kepada Allah. Tapi perjalanan belum selesai. Menemukan tujuan hidup hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaganya. Dunia akan terus menarik Anda ke berbagai arah, menggoda dengan pencapaian semu, memaksa Anda membandingkan diri, dan membebani Anda dengan standar yang bukan milik Anda. Maka jagalah hati Anda, jaga niat Anda, dan teruslah menguatkan hubungan Anda dengan Allah. Sebab hanya dengan pertolongannya kita bisa tetap istiqamah di jalan yang benar. Luangkan waktu secara berkala untuk mengevaluasi diri. Tanyakan, apakah aku masih berjalan di jalur yang benar? Apakah tujuanku masih murni atau sudah mulai ternodai oleh ambisi pribadi? Jangan takut untuk berbenah. Jangan gengsi untuk kembali. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa arah dan terlalu singkat untuk dijalani dengan mengikuti tujuan orang lain. Jika hari ini Anda belum menemukan tanda-tanda ini, tidak apa-apa. Ini bukan perlombaan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting adalah Anda terus mencari, terus merenung, dan terus membuka diri kepada Allah. Sebab ketika niat Anda benar, jalan akan selalu terbuka. Dan saat Anda sudah menemukannya, jagalah baik-baik, karena dari sanalah kebahagiaan sejati bermula. Sekarang, izinkan saya bertanya, dari 5 tanda tadi, mana yang paling Anda rasakan saat ini? Atau justru Anda masih mencarinya? Tulis di kolom komentar. Saya ingin membaca perjalanan Anda. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat
subscribe untuk konten renungan hati lainnya, dan bagikan kepada sahabat yang sedang mencari arah dalam hidupnya. Siapa tahu, ini bisa menjadi jalan hidayah untuknya. Semoga Allah tuntun kita semua menuju tujuan hidup yang paling hakiki, hidup dalam ridhanya, dan wafat dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.